Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 20 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1-11 mengisahkan bagaimana situasi pengadilan akhir zaman. Sang hakim utama dengan kemegahannya akan duduk di tahta pengadilan dan dikelilingi oleh orang-orang yang bersujud kepadanya, yang menghormatinya dengan menyerukan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa." Gambaran yang menunjukkan kepada kita bagaimana saat terakhir kita akan tunduk menyembah kepada Sang Hakim yang agung. Dialah yang ada dahulu, kini, dan yang akan datang, yang akan hidup untuk selama-lamanya. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11-28 dikisahkan mengenai orang yang akan bepergian ke luar negeri untuk dinobatkan menjadi raja, dan setelah itu ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia dan tidak menginginkan dia menjadi raja. Maka setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia kembali dan memanggil hamba-hambanya yang telah diberi mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada mbak itu, "Baik sekali perbuatanmu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota."
Datanglah juga yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang kedua itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan kemudian datanglah hamba yang ketiga dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang kejam, yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Maka raja itu akan berkata, "Hei kamu hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu bahwa aku manusia yang kejam, menuai di tempat aku tidak menabur. Maka seharusnya engkau memberikan mina itu kepada orang yang menjalankan uang, sehingga sekembaliku aku akan mendapatkan mina dengan bunganya." Maka ia berkata, "Ambillah mina itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apapun yang ada padanya. Dan orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku." Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita mendapat gambaran bagaimana pada akhir zaman akan ada penghakiman. Maka mereka yang setia akan memuliakan Allah dan ikut ambil bagian dalam kejayaannya. Dari bacaan Injil, penolakan kepada bangsawan yang dinobatkan menjadi raja menggambarkan penolakan kepada Yesus Kristus yang diutus menjadi juru selamat. Maka mereka akan mendapatkan siksaan dan bukan keselamatan. Kepada kita masing-masing diberikan kepercayaan, talenta yang harus kita kembangkan agar kita diberikan kekuasaan memerintah bersama Allah dalam kerajaannya. Martabat pembaptisan harus kita perkembangkan, kita lipat gandakan agar menghasilkan buah-buah iman yang sungguh
menyelamatkan kita, sehingga kita akhirnya boleh ambil bagian bersama Allah dalam kerajaannya. Sebagai orang yang dipercaya lewat pembaptisan, kita diajak untuk mengembangkannya, sehingga iman kita semakin berlipat ganda. Jangan sampai iman itu mandek, bahkan hilang. Ada kemungkinan iman kita berkembang, iman kita semakin berkurang, dan iman kita hilang. Kita diajak mengembangkan itu untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Kita bersyukur atas talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka hendaknya kita masing-masing benar-benar mampu untuk mengembangkan talenta-talenta dan iman yang dipercayakan kepada kita. Semoga akhirnya kita pun ikut memerintah bersama Allah dalam kerajaannya, seperti hamba yang setia, yang menggandakan talenta dan diberi kekuasaan. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan, sudahkah aku yang dipercaya lewat pembaptisan menjaga, mempergunakan, dan melipat gandakan talenta yang berupa iman ini untuk keselamatan kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang telah Kau percayakan kepada kami. Semoga kami Kau mampukan untuk memelihara iman, menggandakannya, hingga akhirnya kami boleh ikut memerintah bersama Putra-Mu dalam kerajaan surga. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang hampir hilang, hampir padam, dan kadang mandek. Biarlah akhirnya iman ini tetap kami pegang sampai kami menghadap-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya. Dan dengan demikian mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih untuk semua peserta penjenengan dalam mengembangkan talenta lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, karya dan waktu serta dana yang akan membantu gereja dalam pewartaan kerajaan Allah. Semoga dengan talenta-talenta itu gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan
memberkati